Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk kita semua bersama keluarga, sahabat, orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu dimaklumi bahwa Haki Channel merupakan channel YouTube yang membahas beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan agama, membahas tentang politik, sosial, dan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di Malang dan sekitarnya, terkait dengan sound horeg. Apa itu sound horeg? Sound horeg adalah sistem audio berukuran besar dan bertenaga tinggi yang menghasilkan suara keras dan bergetar. Sering digunakan dalam acara hiburan informal seperti hajatan, karnaval, komunitas, dan acara-acara lainnya. Istilah horeg sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar atau bergerak, yang mencerminkan efek suara yang dihasilkan. Sound horeg seringkali menjadi hiburan populer di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, namun juga menuai kontroversi karena potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan pendengaran dan lingkungan. Nah, sekarang lagi marak tuh sound horeg di Malang dan sekitarnya. Kemudian dengar-dengar sudah sampai Jakarta. Apa manfaatnya? Manfaatnya bagi sebagian orang adalah tersalurkannya hiburan karena mungkin kemenatan atau karena hobi atau karena berbagai masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang membuat dia harus terhibur. Ini efek positifnya. Mungkin ada lilitan hutang atau problem-problem masyarakat lainnya yang terjadi khususnya di pedesaan-pedesaan. Nah, tetapi juga menimbulkan efek negatif karena suara yang ditimbulkan adalah sangat besar. Selain mengganggu pendengaran, bisa merusak pendengaran kita, kemudian bisa memecahkan misalnya kaca-kaca di sekitar kita karena getarannya memang luar biasa. Karena memang dibikin dalam jumlah yang banyak, besar. Nah, lalu apa dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sound horeg? Mari kita saksikan tayangan audio visual berikut ini. Beredar viral video baku hantam antara warga dengan peserta karnaval sound horeg di Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Insiden yang terjadi pada Minggu, 13 Juli 2025, mengakibatkan warga berinisial RM, 55 tahun mengalami luka lebam karena kalah jumlah. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengatakan RM diminta istrinya mencegah rombongan sound horeg karena di rumah ada bayi. RM dan keluarga merasa terganggu dengan kebisingan sound horeg. Lantaran teguran tak didengar, RM mendorong salah satu peserta karnaval. Pemicunya karena suara sound system atau sound horeg yang keras, dan salah satu warga menegur karena anaknya sedang sakit, ujarnya. Para peserta tak terima temannya didorong sehingga terjadi baku hantam. RM yang melawan sendirian mengalami luka di bagian pelipis. Korban sempat membuat laporan ke Polresta Malang Kota, namun laporan tersebut telah dicabut. Kedua belah pihak melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah. Untuk peserta sound horeg, juga sudah memberikan ganti rugi 2 juta rupiah sesuai permintaan dari korban dan telah diterima. Lanjutnya. Momen perayaan intihan di Desa Sumber Anyar, Jambisari, Darusholah, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu 18 Mei 2025, mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah sound horeg setinggi 5 meter tersangkut ranting, kehilangan keseimbangan, lalu roboh menimpa 2 penonton. Dalam hitungan detik, warga berhamburan. Kamera ponsel merekam detik-detik menegangkan ini video yang kemudian viral di berbagai platform media sosial. Luar biasa dampak negatifnya ya. Jadi memang ini hal yang bisa menghibur bagi sebagian kalangan, tetapi juga menimbulkan efek-efek lain. Misalnya pendengaran kita jadi terganggu, bahkan bisa rusak.
kemudian ada orang yang jantungan, bayi yang kagetan, orang tua yang sedang sakit dan lain sebagainya. Dan ditimbulkan juga dari sound horeg ini kadang-kadang gapura sampai dibongkar, jalanan bisa terganggu dan lain sebagainya. Nah, itu dampak-dampak negatifnya. Soal hiburan, kita tidak ada masalah asal tidak berlebihan. Nah, yang menjadi dampak negatif adalah karena memang adanya sesuatu yang berlebihan dari efek suara tersebut. Ini dalam konsep agama namanya israf. Israf, sesuatu yang berlebihan itu dari setan. Dan kalau dari setan berarti dilarang oleh agama. Karena apa? Madorotnya banyak. Di samping ada manfaatnya beberapa bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang, tidak semua orang. Semua orang juga butuh hiburan, tetapi tidak boleh merugikan orang lain dan sekitarnya. Lalu bagaimana pandangan ulama terkait hal ini? Mari kita simak juga tayangan berikut ini. Meski sudah difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan mendapat banyak penolakan warga, keberadaan sound horeg atau truk audio berdaya besar tetap menjadi pilihan warga untuk perayaan atau sebagai peserta karnaval. Melintas, sejumlah warga sempat meminta pemilik truk dan operator audio untuk mengecilkan volumenya. Volume suara dianggap mengganggu ketenangan warga, termasuk adanya sejumlah manula dan juga balita yang sakit di jalur yang mereka lalui. Dan karena mereka tidak terima terhadap masukan tersebut, akhirnya terjadi kericuhan. Sebelumnya insiden tawuran dan keributan kerap mewarnai karnaval serta kontes sound horeg di kawasan Malang Raya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram atas fenomena sound horeg tersebut karena dianggap tak memberikan manfaat dan juga mengganggu ketentraman warga sekitar. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan kalau sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama supaya tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan. Emil menekankan pentingnya mematuhi regulasi yang ada seperti izin keramaian dan batasan desibel suara. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Betul. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Kita memang sepakat butuh hiburan, butuh rekreasi, butuh hal-hal yang bisa menyebabkan hati, pikiran kita menjadi hilang penatnya, tetapi juga tidak boleh memberikan dampak atau madorot bagi orang lain, bagi alam sekitar dan seterusnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.